warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eski Nurrahma dengan NIM H1011241022 akan mempresentasikan penelitian saya untuk mata kuliah analisis regresi dengan judul Pengaruh Angka Melek Aksara, Garis Kemiskinan, dan Harapan Lama Sekolah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat tahun 2024. Data yang saya ambil berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. Nah, dari data yang tersedia diketahui bahwa terdapat variasi signifikan antar daerah pada tingkat partisipasi angkatan perempuan, angka melek aksara, dan garis kemiskinan, serta harapan lama sekolah. Nilai minimum tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat di Karawang yang merupakan kawasan industri besar di Jawa Barat, sehingga perempuan cenderung lebih terhambat masuk ke pasar kerja akibat keterbatasan akses, kualifikasi, maupun beban ganda di rumah tangga. Sebaliknya, nilai tertinggi terdapat di pesisir selatan yang ditopang oleh peran perempuan dalam sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan tradisional meski mayoritas pekerjaan berupa rendah. Variabel angka melek aksara atau X1 menunjukkan kisaran angka yang sangat tinggi, mencerminkan hampir tuntasnya pemberantasan buta huruf berkat program wajib belajar, perluasan pendidikan dasar, serta kebijakan nasional dan daerah. Sementara itu, pada variabel garis kemiskinan atau X2, mayoritas daerah berada pada kisaran 400.000 sampai 600.000, dengan angka tertinggi di kota metropolitan seperti Depok, Bandung, dan Bekasi karena biaya hidup dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sebaliknya, daerah perdesaan dengan basis agraris menunjukkan angka lebih rendah karena ketersediaan pangan lokal melimpah dan pola konsumsi yang sederhana. Untuk variabel harapan lama sekolah atau di sini X3, Padang menempati posisi tertinggi berkat pemerataan layanan pendidikan formal, kelengkapan sarana pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih mapan. Sedangkan capaian terendah ada di Cianjur yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, perdesaan, serta disparitas ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah. Nah, model parameter regresi. Di dalam analisis regresi berganda, estimasi parameter model diperoleh dengan metode Ordinary Least Squares atau OLS. Metode OLS ini bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat residual dengan formula estimasi parameter beta sama dengan X-aksen X, kemudian diinverskan X-aksen Y. Dari data, hasil persamaan estimasi parameternya diperoleh sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan min 90,54 ditambah 1,346 X1 dikurang 0,00002337 X2 ditambah 1,849 X3. Nah, berdasarkan hasil persamaan estimasi parameter model regresi di atas dapat disimpulkan bahwa variabel angka melek aksara dan harapan lama sekolah atau HLS memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan variabel garis kemiskinan berpengaruh negatif dengan nilai koefisien yang relatif kecil. Kemudian, model regresi dan uji signifikansi. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen adalah adjusted R-square, yang mengukur keakuratan model dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas. Berdasarkan tabel yang telah disajikan di PPT, diperoleh nilai adjusted R-square yang sebesar 0,1419. Ini mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebesar 14,19 variasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sementara sisanya yaitu sekitar 85,81% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial, digunakanlah uji signifikansi T dan F. Dari tabel yang telah disajikan juga berdasarkan hasil uji T, hanya garis kemiskinan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, karena di garis kemiskinan P-value-nya itu 0,0464, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan variabel lain, yaitu angka melek aksara, P-value-nya itu 0,1176, itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0
diterima. Kemudian variabel harapan lama sekolah yaitu 0,1197 juga mengindikasikan bahwa nilai p-value lebih besar daripada 0,05. Yaitu, variabel lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Kemudian berdasarkan hasil uji F, didapatkan signifikansi F-nya itu 0,02406. Nah, diketahui bahwa nilai signifikansi F ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 tertolak. Artinya, secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya, yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu, dilakukan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal. Nah, uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji yang ada pada tabel, didapatkan nilai p-value sebesar 0,1748. Itu lebih besar daripada taraf signifikansi, yaitu 0,05, maka data residual dapat disimpulkan berdistribusi normal. Kemudian, uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel yang dapat menyebabkan masalah seperti ketidakstabilan model. Maka akan dilakukanlah uji multikolinearitas pada model regresi menggunakan variance inflation factor atau VIF. Nah, berdasarkan hasil tabel yang berada di sampingnya, terlihat bahwa seluruh nilai VIP berada di bawah 10, yaitu angka melek aksara nilainya itu 1,37092, garis kemiskinan 1,52, dan HLS 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui model yang digunakan terdapat masalah heteroskedastisitas pada setiap nilai variabel independen yang dapat menyebabkan tidak efisiennya pendugaan parameter regresi. Kemudian, uji heteroskedastisitas di sini menggunakan metode BP atau Bruch-Pagan. Dari tabel dapat dilihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,8037. Oleh karena itu, H0 diterima. Artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model. Untuk uji asumsi klasik yang terakhir atau yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Dari tabel terlihat bahwa nilai p-value itu 0,5165. Itu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model valid. Nah, kesimpulannya, analisis regresi berganda pada model ini menunjukkan bahwa secara simultan model signifikan dan memenuhi asumsi klasik, sehingga model dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara parsial, garis kemiskinan berpengaruh negatif, sedangkan angka melek aksara dan HLS berpengaruh positif. Pola ini juga terlihat pada scatter plot yang memperlihatkan grafik serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi faktor dominan, sementara literasi dan pendidikan memiliki potensi mendukung partisipasi kerja perempuan dalam jangka panjang. Untuk memperkuat model dan meningkatkan kendalanya, disarankan menambahkan variabel lain yang lebih representatif serta mempertimbangkan strategi kebijakan yang menekankan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan serta literasi perempuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.